kami untuk melengkapi hari-hari kami sepanjang tahun ini yang akan berlalu Bapa di sorga. Karena firman Tuhan boleh kami terima dan kami mengerti, sehingga kami boleh lebih indah, lebih baik di tahun 2025. Disambut firman Tuhan dengan pengucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu saudara semua. Salam. Baik. Terima kasih boleh hadir di hari Minggu terakhir ini, sebab tidak semua orang bisa datang. Ada banyak orang pakai buat jalan-jalan. Tapi kalau kita boleh mengerti seolah kalau seseorang yang telah banyak berbuat bagi kita dan dia mau pergi selamanya dan tidak muncul lagi, ya sangat baik, pasti kita selalu ingin dekat dia. Karena dia berangkat, kita merasa sedih. Seolah begitulah kita akan meninggalkan tahun ini. Kita ingat hari-hari Minggu dari mulai Januari ada minggunya Tuhan menyertai kita, dan nanti tidak datang lagi dia, dan hari inilah hari terakhir kita bersama-sama dengan dia. Dan ada firman Tuhan kita ambil dari kitab 1 Timotius pasal 1 ayat 12 sampai 17. 1 Timotius pasal 1 ayat 12 sampai ayat yang ke-17 kita baca bergantian. Saya undang kembali kita bangkit berdiri. Saya mulai dari ayat yang ke-12. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepada aku. Aku yang tadinya seorang pemuda dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihinya, karena semuanya itu telah kulakukan dalam pertolongan yang diberi iman. Malah anugerah Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku, dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Perkataan ini benar dan dapat diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang berdosa. Namun justru karena itu aku dikasihani, agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Kristus Yesus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tidak nampak, yang esa. Amin. Silakan duduk saudara. Yang berbahagia hanyalah orang yang suka mendengar firman Tuhan, merenungkan, melakukannya karena berdampak baik baginya. Darah surat ini, surat 1 Timotius, ditulis oleh seorang rasul besar bernama Paulus kepada seorang anak muda bernama Timotius. Surat 1 Timotius dikirim suratnya dari kota Makedonia. Kalau surat 2 Timotius itu dikirim surat itu dari penjara di kota Roma, saudara. Nah, surat ini disebut surat pastoral. Arti kata pastoral artinya surat penggembalaan. Itulah sebabnya seorang pendeta atau disebut pastor, dia adalah seorang gembala bagi domba-dombanya. Jadi surat penggembalaan ini sifatnya pribadi kepada seorang anak muda yang bernama Timotius. Begitu berharganya Timotius yang muda belia di hadapan seorang gembala yang besar. Itulah seorang gembala sangat memperhatikan dombanya, di mana Timotius sudah tahu firman Tuhan dari kecil dan dia dipakai untuk melayani di kota Efesus. Dan dia mendengar anak muda itu sangat susah karena dalam pelayanannya masuk menyusup ajaran-ajaran sesat. Demikian juga jemaat yang diajarkan itu sangat sulit dilayani, sulit ikut di dalam persekutuan. Kalau saudara lihat di surat 1 Timotius ini, saudara, pasal 1 ayat 3 mengenai ajaran sesat. Jadi sengaja ditulisnya kepada seorang pendeta muda atau
seorang hamba Tuhan yang muda, dari yang senior kepada junior. Namanya surat pastoral untuk memberikan kekuatan. Seorang pastor atau seorang pendeta atau seorang hamba Tuhan, dia perlu juga melihat secara pribadi jemaatnya. Bagaimana kerohaniannya, bagaimana dia boleh dibangun kembali dan lain sebagainya. Demikian juga lah Timotius, dia perlu diberikan kekuatan. Itu sebabnya dikirimkanlah surat itu, saudara. Nah, dalam surat itu dikatakan, aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus. Itu nomor satu. Supaya Timotius yang muda itu jangan lengah, jangan mundur dari pelayanan yang sangat berat. Sebagai yang muda, tentu sulit menegur yang lebih tua atau jauh lebih tua dari dia. Dan untuk melayani yang di bawah dia usianya, sulit juga. Jadi dia berkata, mengucap syukur, diberinya satu contoh tentang dirinya, supaya dibandingkan oleh Timotius bagaimana pergumulan Rasul Paulus yang dulunya dia sangat tidak berguna, tetapi dipakai oleh Tuhan. Supaya dibandingkan bagaimana Timotius dari yang muda juga harus bersyukur bahwa dia akan mendapatkan kekuatan untuk melayani Tuhan. Aku bersyukur kepada Dia, yaitu Yesus, yang menguatkan aku. Nomor satu yang kita pegang di minggu terakhir ini, tanamkan di hati saudara, bersyukur kepada Dia, yaitu Yesus, yang berikan kekuatan kepada. Saudara bisa melewati tahun ini. Mungkin saudara bisa mengingat saat-saat saudara banyak bergumul dalam persoalan yang berat. Atau mungkin ada air mata, ada hal-hal yang membuat saudara sangat susah. Tapi saudara masih mau datang sama Tuhan. Apalagi saudara yang ambil bagian sepanjang tahun ini, saudara yang berlaku setia kepada Tuhan walaupun kadang-kadang jatuh bangun. Semua itu saudara boleh kerjakan karena ada satu Tuhan yang tidak kelihatan. Dia yang memberikan kekuatan. Kalau kita terus melihat hanya persoalan dan tidak mau melihat kepada Dia yang sumber kekuatan itu, saudara akan lengah. Beberapa waktu yang lalu Bapak Gembala berkunjung ke satu jemaat kepala rumah tangga. Selalu mengeluhkan banyak hal dan komplain. Seolah-olah dia yang paling sempurna. Semua disalahkan. Bukan gereja, orang-orang yang terdekat dengannya. Sepanjang itu yang kita lihat, tidak kita lihat yang memberikan nyawa, kekuatan masih ada. Kekuatan melampaui, melewati menit-menit, hari, minggu, bulan akan kita lewatkan. Saudara, kita tidak akan bisa menikmati tahun yang baru ke depan. Kita ingat ada Tuhan yang memberikan kekuatan. Amin. Dan kekuatan itu bisa kita dapatkan tiap kali datang kepada Tuhan, kita dengar firman Tuhan, kita diajar, kita selalu harus ada nomor satu, mengucap syukur. Saudara boleh ada pada minggu terakhir ini nomor satu pesan firman Tuhan, mengucap syukur. Ya. Dengan kita mengucap syukur, tahu kita bersyukur, maka di tahun yang baru kau berkata, oh dia bersyukur sama aku atas kekuatan yang aku kasih 2024, terima kasih. Berarti tahun 2025 ini, karena dia tahu bersyukur, menghargai kekuatan yang aku kasih, support yang aku kasih, semua yang aku kasih, dia bersyukur, maka dia menghargai aku tahun 2025. Kuberi lagi kepercayaan yang lebih besar, dan akan kuberi lagi kekuatan yang lebih besar. Amin. Kalau
Kalau kita tidak menghargai, tidak mengucap syukur, bagaimana dipercayakan? Kalau kita bekerja, mengatakan, aku tidak mampu ini, aku tidak bisa, protes kita sama atasan kita, siapa yang mau kasih kepercayaan? Tidak ada. Nggak bersyukuri, tidak dipegang tanggung jawab, tidak ada yang mau. Itu sebabnya mari kita menyadari bahwa ada yang memberikan kekuatan kepada saudara sehingga saudara masih bisa bertahan. Mungkin banyak harapan saudara tidak dapat 2024. Ingin menjadi ini, ingin menjadi ini, ingin menjadi ini, dan tidak dapat. Lalu saudara menjadi mengeluh, tidak perlu lagi berdoa. Entar di penghujung tahun ini tidak perlu berharap, tidak perlu kebaktian, tidak ada apa-apanya. Jangan salah saudara. Kita tidak tahu tahun 2025. Belum lagi memasuki demo di mana-mana, kenaikan harga, PHK besar-besaran di mana-mana. Ya. Saudara perlu mengucap syukur. Kalau saudara mengucap syukur, Tuhan akan memberi kekuatan yang lebih besar. Karena persoalan kesulitan lebih besar, supportnya itu mesti lebih kuat, lebih berat, satu tiang lebih tinggi, maka supportnya harus lebih kuat. Dan kalau saudara mengabaikan Tuhan yang mensupport saudara, hancur saudara, jatuh. Segala upaya saudara yang besar, kalau tidak ada yang memberikan kekuatan, ambruk. Jadi Rasul Paulus mengingatkan kepada Timotius, aku mengucap syukur. Nanti dilihat yang memberikan kekuatan, artinya banyak masalah yang dia hadapi, tapi Tuhan yang memberi kekuatan padaku. Hai Timotius, jangan mundur. Kalaupun engkau ditolak oleh orang-orang, jemaat Koreani begitu susah bersekutu, aku berikan kekuatan dengan surat kuning, karena aku telah menyaksikan, mengalami sendiri. Aku ada karena Tuhan memberikan kekuatan. Aku bersyukur. Kenapa dia mengucap syukur? Karena ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Mari berlaku setia. Kalau kurang setia 2024, mari berlaku setia 2025. Yakin orang yang setia lebih diberkati. Kalau saudara punya pasangan gak setia, diberkati. Uang pun terbagi dua, bukan terbagi dua, terbagi 3, 4, 5. Karena tidak setia, semua kacau. Kalau gak setia, kacau. Kita mempelai wanitanya Kristus gereja, orang-orang percaya, dan Yesus Kristus mempelai prianya. Siapa yang tidak setia? Serupanya semua yang kita lakukan, yang semua Rasul Paulus lakukan dalam pelayanan, itu menjadi berkat bagi dirinya dan juga bagi orang. Karena berlaku setia Tuhan hargai. Semua yang kita kerjakan, yang dipercayakan Tuhan dalam pelayanan. Ya, jangan saudara pikir ketika saudara diberi tugas pelayanan, apapun itu, yang mungkin orang dianggap, rupanya itu dinilai oleh Tuhan dan menjadi penilaian untuk mendapatkan berkat daripada Tuhan. Karena dipercayakan oleh Tuhan, mengucap syukur akan pelayanan ini kepadamu. Saudara yang coba-coba mundur 2024, ayo bangkit berlaku setia. Beberapa waktu yang lalu, Bapak Gembala berkunjung dalam rangka Natal satu jemaat. Om, tengoklah, sekian tahun nggak kebaktian. Om kan pernah khotbah. Kalau sekian tahun nggak pernah kebaktian, berarti sekian tahun nggak pernah berpersembahan.
Dan kalau nggak kebaktian juga nggak kasih persepuluhan. Lihat loh apa yang ada sama dia. Apa katanya? Kepala yang ngomong, jemaat itu juga yang ngomong. Lihat loh, apa yang dibawa? Nggak ada. Jadi artinya ternyata kita mau pegang, nggak dapat, nggak ada apa-apanya. Nggak lebih kaya ketika dia nggak kasih apapun. Nggak ada tinggal apapun, nggak ada. Betul nggak ada. Banyak orang terus hari Minggu untuk mencari, nggak mau lagi melayani, nggak mau ini, nggak mau ini. Kita harus berkhidmat. Apa yang ada setelah itu apa? Nggak ada. Memang berlaku setia sendiri. Ya, tapi Tuhan itu adalah adil. Tuhan pasti memberi nilai plus kalau saudara setia. Yakinlah. Kalau saudara kerja nggak setia, artinya begini ya, molor kerjanya, nggak betul kerjanya. Saudara pikir nggak ketahuan, pasti ketahuan 1 kali. Dari hasilnya, ya, dari hasilnya pasti nggak baik, pasti ada miss. Dan kalau saudara nggak beres kerja, apa saudara kira-kira naik gaji atau promosi atau terus ada? Nggak kan? Orang dunia aja bisa menilai, apalagi Tuhan. Jadi mari saudara yang kasih, berlakulah setia kepada Tuhan. Amin. Amin. Ya, Tuhan itu sangat adil. Dia pasti memperhatikan orang yang setia. Ada saja cara Tuhan memberkati, ada saja. Tapi sebaliknya juga kalau kita tidak berlaku setia, tidak kurang cara Tuhan untuk memperolehin kita, dipreteli habis. Banyak cara. Yang kita kumpul bisa berserak, yang kita taruh dalam tabung bisa bocor. Entah karena apa, ada saja. Dia berkata kepada Timotius yang muda itu, aku bersyukur bahwa kesetiaanku melayani, kepercayaan diberikan itu, aku ucap syukur. Tuhan yang memberi kekuatan. Kalau saudara berlaku setia mau melayani, mungkin kita juga berpikir, aduh gimana Tuhan, ini. Tuhan beri kekuatan. Amin. Tuhan beri kekuatan. Bukan karena kekuatan kita. Karena kita tahu apa yang ada pada diri kita dari ujung rambut sampai telapak kaki itu dari Tuhan. Bukan karena kekuatan saudara. Dia mengisahkan tentang dirinya. Saudara, kita perlu mengingat siapa diri kita. Menilai diri, itu perlu. Sepanjang saudara menganggap saudara cukup baik, ada apa-apa, hati-hati saudara. Inilah kejujuran Rasul Paulus. Demikian juga kita harus jujur terhadap diri kita. Kita mungkin tidak senang kalau disinggung, dibilang orang, kamu tolol ya, kamu malas ya, kamu tidak setia ya. Tidak ada yang salah. Apapun yang buruk mau dikatakan tentang kita tidak terima. Rasul Paulus mau ingatkan kepada Timotius siapa dirinya dan apa dia sekarang. Sekalipun aku tadinya seorang penghujat. Ini masa lalu. Mari saudara pikirkan masa lalu saudara. Masa hidup saudara, keluarga saudara selama 2024. Coba pikir. Rasul Paulus katakan dia, aku yang dahulu penghujat, mengejek agama Kristen, mengejek ibadah orang Kristen, dihujat, nggak betul itu Tuhan, nggak betul ini, dihujat bisa-bisa. Itu kelakuan daripada Saulus sebelum dia menjadi rasul, sebelum dia menjadi apostel. Jangan pernah menghujat Kristen. Jangan pernah mengejek Kristen. Jangan pernah mengejek gereja. Jangan pernah mengejek, menyalahkan ajaran-ajaran firman Tuhan. Sekalipun aku tadinya seorang penghujat. Yang kedua sifat dia, penganiaya, seorang pembunuh, bahkan pembunuh berencana.
direncanakan sistematis sehingga dialah dalang dan saksi. Stefanus harus dirajam, harus dilempari, harus dibunuh mati. Banyak orang Kristen tidak hanya dihujat, tapi dibunuh. Itu. Mungkin saudara menganggap aku bukan itu, tapi ingat saudara, Tuhan tetap melihat kelakuan kita 2024. Tuhan lihat, Tuhan tahu apakah kita seorang penghujat, apakah kita seorang penganiaya pekerjaan Tuhan. Dan orang yang ganas, saudara disinggung sedikit nggak terima, wah tidak. Tersinggung sedikit, wah minta ampun, sangat beringas, melawan suaranya, mimiknya, gayanya. Pokoknya aku tidak mau. Hati-hati anak muda yang bawaannya ganas banget, suaranya, gayanya, gerak-geriknya, kata-katanya begitu kasar sekali. Hati-hati anak muda berbicara. Kadang-kadang bersama kalian gak mau datang karena ada yang ganas, ngomongnya tajam. Dan satu kali bapak-bapak bilang, tahu saya lagi ikut pemuda itu. Bapak dengar sendiri bagaimana mereka ngomong, sangat kasar. Tahu saya. Hati-hati ya, yang ngomongnya ganas-ganas. Pak Gembala juga berkunjung tentang pemuda yang gak mau datang. Kenapa gak datang? Temanmu yang selisih paham itu datang ke mereka. Kalau mereka mau datang, yang menyakitimu, dia berdoa. Mereka melayani loh, mengerjakan ini di gereja. Ayolah, datanglah. Belum mau datang. Dalam ganas itu memang membahayakan. Buang sebuah sifat ganas itu ya. Amin. Ibu-ibu yang ngomongnya terlalu ketus-ketus, terlalu ganas, terlalu garang, mari buang. Rasul Paulus begitu, dia sangat ganas, dia sangat beringas orangnya. Tetapi selanjutnya diberi surat penguatan. Namun, tetapi, walaupun, meskipun aku begitu penghujat, penganiaya, ganas, inilah kemurahan hati Tuhan. Itu semuanya seorang pastor, seorang gembala, seorang pendeta selalu berusaha mendekati jemaat. Kali juga gembala mau juga Natal tahun ini ya ke rumah sakit jemaat. Jangan lama-lama datang ya, untuk ada di rumah. Kenapa nggak datang? Hari-hari seperti ini datanglah, pastilah libur. Udah kusiapkan bajunya yang terbaik supaya dia mau datang. Wah, begitu baiknya istrinya. Udah kusiapkan, datanglah Bapak ke malam. Selalu selama hari Natal langsung keluar. Si ibu, Om jangan datang, nggak ada dia, udah pergi. Tadi dia bilang datang cepat sebelum dia pergi, udah datang cepat belum ganti baju, udah pergi. Mungkin itulah kalau belum connect. Tapi Bapak nggak mau lagi sedih, nggak masuk ke rumah, nggak berdoa, karena emang nggak disuruh datang lagi, nggak disuruh masuk lagi. Lupa dia pastornya, gembalanya datang untuk berdoa, pulang di jalan. Saudara, harus kita tahu suami saudara ada kuat karena Tuhan beri kekuatan. Anak saudara masih ada karena Tuhan beri kekuatan. Amin Bapak Ibu. Harus ingat itu. Jadi saudara, sejahat-jahatnya begitu Tuhan itu baik. Aku yang dahulu, jangan lagi. Rasul Paulus hanya mau mengatakan,
Aku aja seperti ini Tuhan pilih lo mau melayani. Kau tidak sejahat aku loh. Aku ini jahat kali. Kau begitu baik dari kecil. Kau dididik dari ibumu. Walaupun ayahmu orang Yunani, Timotius ibumu orang Yahudi, mereka sulit dengan budaya kepercayaan berbeda, tetapi akhirnya mereka menjadi satu. Dan engkau juga dididik oleh opungmu, Lois. Saudara, pengaruh orang tua Tuhan, mama, bapak yang takut Tuhan, dan opung boru, opung dulu yang takut Tuhan mempengaruhi iman Timotius. Dia mau melayani Tuhan. Paulus itu orang hebat, tapi jahatnya minta ampun. Dia dalam agama Yahudi, dia lahir di Tarsus, orang Yahudi asli. Dia belajar agama dari seorang rabi terkenal, Imam Gamaliel. Orang yang sangat dihormati, orang sangat mulia dalam agama Yahudi. Dia belajar. Dia mendapat surat mandat izin untuk menganiaya orang Kristen. Dia sangat ganas, tangkap, bunuh, hajar, sambil dimaki-maki. Dia orang yang sangat pintar, bahkan saking pintarnya, dia tahu berbagai bahasa. Dia tahu, walau dia orang Yahudi, dia tahu bahasa Yunani. Apalagi bapaknya orang Yunani, ibunya orang Yahudi, dia belajar bahasa Yunani. Dia juga membeli kewarganegaraan sebagai orang Israel, bangsa yang dijajah oleh bangsa Romawi. Dia beli kewarganegara bangsa penjajah, yaitu orang Romawi. Dia bayar. Jadi dia walaupun orang Yahudi, tapi kewarganegaraannya warga Romawi. Jadi dia dekat dengan orang istana. Jahat sekali. Tetapi setinggi-tingginya orang, ternyata di hadapan Tuhan tidak ada artinya. Kaya raya, terkenal, pintar bahasa, luar biasa kehebatannya, tidak ada gunanya kalau sudah ketemu dengan Tuhan. Satu perjalanan dia mau menganiaya jemaat, Tuhan Yesus menampakkan dirinya dalam cahaya yang sangat kemilau. Yesus pernah berkata, akulah terang dunia, terang yang begitu menyilaukan. Dia berkata kepada si penghujat yang ganas, yang suka berkata yang tidak benar, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Kalau kita menganiaya hamba Tuhan, pekerjaan Tuhan, pelayan Tuhan, merusak gereja, saudara sedang berhadapan dengan Tuhan. Mengapa engkau menganiaya aku? Dan dia berkata, siapa engkau? Apa engkau Tuhan? Ya, akulah Yesus yang engkau aniaya itu. Dan saat itu juga dia buta. Hati-hati orang yang suka memberontak, Tuhan bisa bikin buta. Amin. Amin. Macam cara Tuhan. Waktu besok bisa ke jemaat, Pak, datang ke gereja. Om, aku itu sebenarnya lihat berapa meter saja, nggak bisa terang, Bu. Apa sakit apa? Sakit gula. Nggak tahu kok ini. Harusnya semakin kita ada masalah, semakin datang sama Tuhan. Amin. Amin. Makin datang sama Tuhan. Apalagi masalah Bapak, ini loh, semua lah simpanannya tetap penyakit dikeluarkan. Biarlah sampai dia saja, karena dikasih sama saya pikir dia mati. Bapak Gemar berharap akan datang, tapi enggak juga. Itulah yang dihadapi oleh Timotius. Dia sangat susah menggembalakan jemaat, sehingga Rasul Paulus memberikan kekuatan. Bersyukurlah engkau masih dipakai oleh Tuhan. Ayat 15, perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia
Tuhan datang kepada orang-orang yang degil itu. Orang-orang yang berdosa, orang-orang alim tidak perlu merasa dia sudah alim. Yesus datang untuk orang-orang berdosa. Kita harus ingatkan teman kita yang jauh. Dan Rasul Paulus menyadari dosa-dosa itu belum begitu hebat. Memang itu dosa. Tapi di antara semua itu, akulah orang yang paling berdosa. Ini perlu kita sadari. Jangan merasa sok cuci. Kita orang berdosa, kita orang kotor. Itulah sebabnya kita perlu dibersihkan. Amin. Amin. Begitu rendah hatinya, yang tadinya tinggi hati, dia orang ini, semua nggak ada gunanya. Aku orang paling berdosa. Artinya kau mau ngeji aku apapun, kau bilang bodoh, inilah pencuri, perampok, penghujat, memang aku orang paling berdosa. Jadi kalau saudara juga diingatkan oleh Tuhan, datanglah padaku. Oh, banyak kesalahanmu. Datang, semua beres kalau mau datang sama. Jangan keraskan hati kalau Tuhan sudah berbicara. Kita tidak tahu kapan dipanggil Tuhan. Kita tidak tahu, perlu dibereskan. Perlu dibereskan. Jangan saudara pikir, aku udah orang beriman percaya pasti selamat. Tuhan itu murah hati tapi tidak murahan. Tuhan kita adalah Allah yang adil. Semua yang kita lakukan harus dipertanggungjawabkan, baik maupun buruk. Itu kata firman Tuhan dalam kitab Wahyu. Semua dipertanggungjawabkan. Dia memberikan kekuatan kepada anak Tuhan Timotius yang muda itu. Dalam suratnya yang lain dia berkata kepada Timotius, 1 Timotius pasal 4 ayat ke-12 dikatakan, janganlah ada orang yang menganggap engkau rendah karena engkau muda. Dan dia langsung berkata juga, jadilah teladan. Anak-anak muda, jangan lihat bapak mama yang bandel-bandel. Kadang-kadang orang tua yang bandel loh. Jadilah teladan. Amin. Dalam nomor 1 dalam perkataan. Buka dulu ayat ini. 1 Timotius pasal 4 ayat 12. Jadi yang muda ini adalah orang-orang yang berpotensi untuk dibentuk. Itu surat pastoralnya yang dipakai oleh Tuhan menjadi pelayan-pelayan Tuhan penopang gereja. Ada banyak kelemahan, tapi Tuhan memberi kekuatan sama kalian. Jangan seorang pun, bapak, mama, semua opung, tulang, jangan ada yang menganggap kalian, pemuda remaja, anak-anak kita rendah karena engkau muda. Dia pesankan, jadilah teladan bagi orang-orang percaya, bagi sesama Kristen, sesama jemaat, lingkungan kita. Bagaimana teladannya? Dalam perkataan. Amin. Jangan lagi ada yang mengintimidasi kawan. Jangan gampang menuduh. Kata-kata ini bisa melukai. Kemudian dalam kesetiaanmu, dari muda setialah, dan Tuhan akan lebih setia memberkati menolong. Dan dalam kesucianmu, dari muda, jaga kesucian. Amin. Amin. Berat juga ini Pak ya. Amin. Jangan ikuti gaya dunia, pergaulan bebas, seks bebas, hiburan bebas. Hati-hati. Jaga kalau mau Tuhan berkati.
Jadi mari kita lihat poin-poin yang Tuhan ajarkan bagi kita melalui firman Tuhan ini, saudara. Ayat yang ke-16, namun justru karena itu aku dikasihani. Jadi rupanya rasa kasihan Tuhan itu gak pernah habis. Dulu aku gini, tetapi mata Tuhan rupanya juga memberi fokus pada orang-orang yang jahat itu supaya diubahkan. Justru itu aku dikasihani. Masa kemurahan Tuhan, agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Kristus Yesus menunjukkan seluruh kesabarannya. Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Jadi kalau saudara masih bertahan bandel, Tuhan masih beri kesabarannya. Tapi ingat, kata seluruh kesabarannya artinya ada bagian-bagian kesabaran Tuhan. Kesabaran tingkat ini 1, 2, 3. Ini katakan seluruh kesabarannya. Artinya ada kalanya Tuhan tidak lemparkan kesabarannya. Ya, ada masa limitnya. Ada, sama ini dikasih kesabaran panjang, sama ini tidak ada deadline langsung. Jadi kalau saudara masih ada, itu tandanya Tuhan masih kasih peluang untuk datang sama Dia dan melayani Tuhan. Masih ada kesabaran Tuhan. Apakah kesabaran Tuhan itu masih ada 2025 dari Januari sampai Desember selanjutnya? Saya tidak tahu. Tidak tahu. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Ini dia memberi contoh kepada Timotius. Timotius, inilah contoh aku dirinya. Diri yang sangat jahat, tapi oleh kemurahan Tuhan dengan segala kesabarannya aku dikasihi, kasihan, aku diubahkan. Jadi saudara, Tuhan ingin kita berubah. 2025, mari kita lebih mau melayani Tuhan, berlaku setia. Kalau Tuhan ada di pihak kita, apapun kata peramal tentang kesulitan 2025, selama Tuhan menjadi andalanmu, Dia memberikan kekuatan. Tadi kalimat itu, ayat itu. Amin Bapak Ibu. Ada saja jalan berkat, ada saja. Tuhan beri kekuatan, tidak mundur. Tuhan beri kekuatan. Syarat harus mengucap syukur, jangan suka mengeluh. Mengucap syukur. Dan kalau kerja dalam situasi yang sangat sulit ini, kerja yang bagus, karena persaingan cukup ketat. Banyak orang dibuang. Kalau saudara setia, yakinlah terus ada pekerjaan, bahkan dipercayakan lebih lagi. Tetaplah setia. Ayat ke-17. Ini kita bawa pulang ayat ini. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tidak tampak dan yang esa. Amin. Itu surat dia bagaikan doa untuk Timotius. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kita memberi hormat bagi Dia, Yesus Kristus. Beri hormat kepada Dia dan kemuliaan. Kita memuliakan Tuhan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman. Garis bawahi kalimat ini, Raja segala zaman. Zaman era 2024 akan lenyap, tapi Dia adalah Raja juga buat 2025. Di zaman itu kita tidak tahu apakah presiden akan sehat-sehat saja, baik-baik saja, atau terjadi perang, atau terjadi bencana, kita tidak tahu. Apakah eksodus para pengusaha angkat kaki dari Batam, kita tidak tahu. Tetapi ketahuilah,
Yesus Raja segala zaman. Amin. Amin. Artinya semua dalam kendali Tuhan. Semua dalam kendali Tuhan. Dia adalah Raja segala zaman. Dia adalah Allah yang kekal. Alfa dan Omega, tiada awal, tiada akhir. Dia kekal adanya, yang tidak tampak dan yang esa. Memang dia tidak kelihatan, tapi dia ada di tengah-tengah kita. Amin. Kalau saudara nggak yakin ada Tuhan di sini, jangan datang lagi. Ngapain saudara capek menyembah Dia? Kalau saudara tidak merasa ada roh Tuhan di sini, untuk apa berdoa? Tidak tampak. Itulah sebabnya kalau ibadah itu jaga ketertiban, jaga kesopanan, betul-betul ibadah. Karena mata Tuhan melihat orang. Tidak tampak, loh. Tidak tampak dia di sini. Yang saudara lihat ada di sini sekarang bakal Allah. Tapi dia ada di tengah-tengah saudara. Seperti Rasul Paulus didatangi cahaya itu. Dan ada suara itu. Dia tidak kelihatan, tapi yakinlah dia bersuara di dalam hati saudara. Amin. Dia bersuara di hati saudara. Dia adalah yang esa. Bapa, Putra, dan Roh Kudus adalah esa. Satu adanya. Allah yang esa. Dan dikatakan amin firman Tuhan ini bagi saudara. Coba katakan kita semua jemaat amin. Sekali lagi amin. Jadilah kepada kita seburuk-buruknya saudara 2024. Aku yang dahulu akan berlalu ya, tapi dipakai Tuhan 2025. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Dia yang memberikan kekuatan, Dia yang menolong saudara, Dia berikan hikmat akal budi, yang memberikan rezeki kepada saudara. Dia juga memberikan mujizat, mendengar doa-doa saudara. Berlakulah setia. Bagi Tuhan tiada yang mustahil. Selalu kita mengucap syukur kepada Tuhan. Apapun, jangan katakan 2024 berat sekali. Bagaimana dengan 2025? Satu hal, mengucap syukurlah kepada Tuhan. Dia yang akan beri kekuatan, pujian dan syukur.
Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Bukan sekedar pujian ini Tuhan yang kami ucapkan di hadapan-Mu pada pagi hari yang ini, tapi tanamkanlah ini Tuhan di dalam pribadi kami Bapa, agar kami jadi orang-orang yang takut akan Engkau Bapa. Tuhan, kami percaya Engkau pasti menyertai setiap langkah hidup kami Bapa, agar kami tetap bisa melakukan seturut dengan kehendak-Mu. Terlebih di akhir tahun ini Tuhan, ini minggu terakhir di tahun 2024 Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapakku yang baik. Karena semua ini bisa kami lewati bukan karena kekuatan dan kegagahan kami Tuhan, tetapi semua karena anugerah-Mu, karena pertolongan Tuhan. Tuhan Yesusku yang baik, ajari kami tetap bersyukur di hadapan-Mu, agar kami tetap memandang betapa besar kasih kemurahan-Mu dalam hidup kami. Jangan kami memandang masalah persoalan yang diperhadapkan, tetapi kami memandang betapa besar kasih-Mu, anugerah-Mu yang Kau limpahkan dalam kehidupan kami, pribadi lepas pribadi yang hadir pada hari yang indah ini. Sungguh Kau Bapa yang sangat mengasihi kami, yang sangat begitu besar kasih, anugerah, pertolongan, bahkan Tuhan berkat-Mu tercurah bagi kami pada hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengar kebenaran firman-Mu. Tuhan, ajar-ajar kami Bapa, tuntun kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, penolong yang setia Kau berikan dalam hidup kami, agar kami bisa Tuhan melakukan seturut dengan kehendak-Mu. Tuhan Yesusku yang baik, begitu juga Bapak Ketua kami Tuhan sudah berlelah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tuhan, Engkau tahu kerinduannya, Engkau tahu cita-cita pengharapannya, Engkau tahu juga Tuhan isi hatinya. Dia tetap setia mengajari kami, dia tetap setia membimbing kami di gereja-Mu ya Tuhan, yaitu di gereja ini. Berkati dan Tuhan secara pribadi, berikanlah Tuhan yang terbaik, yang terindah Tuhan pada Bapak Gembala kami, seisi pastori cucu menantu anak mereka Bapak. Karena kami tahu Tuhan pasti memberikan yang terbaik bagi keluarga ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapakku yang baik. Tuhan, kami percaya firman-Mu tidak begitu berlalu saja, tapi mari kami bawa ke rumah kami masing-masing, kami tanamkan dalam hati kami lakukan Tuhan, dan firman-Mu Tuhan bertumbuh berbuah di dalam hati kami, menghasilkan buah yang manis, mau menyongsong tahun 2025 ini Tuhan, agar kami benar-benar Tuhan cinta Tuhan, benar-benar bersyukur karena kebesaran Tuhan, benar-benar bersyukur karena kasih kemurahan Tuhan bagi kami. Terima kasih Bapakku yang baik. Tuhan, sebelum jauhkan, ampuni kami Tuhan dalam dosa dan pelanggaran kami Bapa, supaya kami layak menerima berkat, anugerah, pertolongan, kasih karunia-Mu yang Kau sediakan di depan kami. Terima kasih Bapakku yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Bagi jemaat yang berulang tahun, jika saudara mau berlutut silakan, jika tidak